Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Bagaimana kabarnya hari ini Siti Zips? Kembali lagi bersama kami di podcast Ngopi, Ngobrol Perkara Iman yang dipersembahkan oleh Departemen Agama HMP Pendidikan IPS tahun 2023. Oke, di sini kesempatan yang sangat baik sekali karena di minggu ini juga salah satu minggu pertama untuk masuk perkuliahan. Tapi sebelum itu saya ingin menekankan kembali bahwa podcast Ngopi ini adalah salah satu podcast yang merupakan podcast yang memiliki atau ingin memberikan kepada hadirin semua mengenai moderasi beragama dan juga membahas tentang isu-isu agama yang ada di Indonesia termasuk di dunia. Baik, sebelum itu podcast kali ini kita akan membahas mengenai, sebenarnya bukan membahas sih, kita ingin memperdalam atau ingin mengenalkan dan juga bersilaturahim dengan saudara-saudara kita yang mungkin tidak seiman dengan kita. Di samping saya ada Mbak Rahel. Selamat pagi Mbak Rahel. Iya, selamat pagi Mas Faizun. Gimana kabarnya Mbak Rahel? Ya, puji Tuhan baik ya Mas ya. Oh, iya. Mas Faizun sendiri gimana kabarnya? Saya juga alhamdulillah. Ya, puji Tuhan. Sehat-sehat, puji Tuhan, sehat juga. Syukurlah. Ya. Iya. Tapi kemarin sempat sakit Mbak Rahel, demam. Mungkin karena kecapean dan Kaget ya Mas ya. Ini seminggu ini baru masuk terus kaget. Habis itu langsung kasih tugas banyak sama dosen-dosen. Waduh, udah mulai padat nih Mas ya. Iya. Tapi Mbak Rahel sebelumnya juga sudah ikut kuliah ya Mbak ya? Sudah aktif kuliah Mbak ya hari ini? Baru minggu ini aja sih Mas jugaan. Iya, baru minggu ini juga kan. Dan ngomong-ngomong Mbak Rahel ini juga salah satu bagian dari keluarga besar pendidikan IPS UNESA. Angkatan berapa Mbak? Angkatan 21 Mas. Angkatan 21, iya, oke. Kelas B ya Mbak Rahel? Iya. Jadi teman-teman bisa berkenalan nanti dengan Mbak Rahel yang bisa lewat WA, bisa lewat IG. Kalau IG-nya apa Mbak Rahel? IG-nya mungkin bisa dicek Rach ya, RACX hanya 3 kali. Itu nanti kita masukkan di ini. Di bawah. Di deskripsi. Oke. Kali ini kita akan membahas mengenai bukan, kita tidak membahas agamanya yang terlalu tapi lebih ke keimanannya Mbak Rahel. Oh gitu, oke. Karena kita tahu bahwa Mbak Rahel ini, kalau kita lihat, kalau kata teman-teman Mbak Rahel ya, iya, Mbak Rahel ini sangat alim sekali sebagai seorang sangat kiai. alim. Iya, maksudnya dibandingkan teman-teman yang lain gitu. Mbak Rahel alim banget. Kadang juga kalau saya lihat Ngelawain. sering ya bukan ngelawak sih, kalau di WA itu sering posting ayat Alkitab. Oh gitu. Dan salah satu juga yang saya kagumi adalah ketika Mbak Rahel ada di salah satu snapnya teman-teman dulu itu Mbak Rahel berkhotbah ke teman-teman Muslim ya, pernah ya Mbak ya? Oh pernah sih Mas, pernah. Itu. Dari itu di sini kita mengundang Mbak Rahel untuk kita berbincang-bincang tentang agama Kristen, biar kita tahu dan kita bisa memetik pelajaran dari situ bagaimana moderasi beragama itu dan bagaimana multikulturalnya agama di Indonesia, agar tidak ada konflik-konflik dan juga tidak ada yang namanya perseteruan antar agama. Jadi kita bisa hidup berdampingan gitu. Karena menurut saya Mbak Rahel ya, gimana Mas? Kalau orang-orang mengatakan ada gini, Islam itu mayoritas, Kristen itu minoritas. Sama seperti suku Jawa itu suku yang mayoritas ya, timbang suku Cina itu minoritas gitu. Menurut saya bukan gitu Mbak Rahel ya, karena dalam pandangan saya Islam itu bukan mayoritas, Kristen itu bukan minoritas, begitupun juga suku Jawa bukan mayoritas, Cina bukan minoritas. Menurut saya itu diversitas, bukan mayoritas minoritas, tapi diversitas dari bangsa Indonesia sendiri. Dan itu merupakan anugerah dari Tuhan kepada bangsa Indonesia. Betul. Istimewanya. Kalau menurut Mbak Rahel mengenai perbedaan antar agama itu gimana Mbak Rahel? Oke. Mungkin saya jawab ya Mas ya. Tentang perbedaan agama. Mungkin kita lihat juga tidak di Indonesia aja, tapi di dunia. Secara garis umumnya, secara garis besarnya juga
nggak hanya agama saja, perbedaan di dunia bahkan di Indonesia khususnya itu kita hidup diberikan anugerah seperti yang Mas Faizun tadi bilang, ada perbedaan agama, perbedaan suku, ras dan lain sebagainya, bahkan bahasa. Itu bukan menjadi alasan untuk kita membeda-bedakan orang lain gitu. Mungkin itu adalah panggilan khusus gitu, panggilan khusus. Dan menurut saya tentang perbedaan agama itu, semua agama itu sama. Semua agama itu sama. Mungkin dari setiap orang tuh punya keyakinan secara pribadi. Mereka mau ikut ini. Dan mungkin dari masing-masing orang secara pribadi itu juga menganggap ya, merasa bahwa agamaku ini, agamamu itu. Seperti Mas Faizun bilang juga, tadi ada mayoritas, ada minoritas juga. Banyak sih orang-orang yang beranggapan agamaku tuh masih masuk minoritas loh, di misalnya di kampus ya kan, di kampus ini. Terus mereka tuh ngerasa kayak insecure, terus pesimis, terus ngerasa nggak pede gitu kan. Itu ada beberapa pandangan dari teman-teman saya juga gitu kan, pengalaman atau kakak tingkat gitu. Nah, tapi entah kalau dari saya pribadi itu kayak berusaha nggak mengenal gitu loh Mas. Kayak sama gitu loh. Agamamu apa? Terus sukumu apa, rasmu apa, itu menurut saya sama gitu. Ada orang itu secara tidak sengaja dia itu memperlakukan atau membedakan orang, treatnya itu berbeda. Kalau misal nih, agama saya kan Kristen, terus Mas Muslim. Terus saya memperlakukan teman-teman saya yang Kristen aja yang baik-baik aja gitu ya kan. Terus ke yang Muslim saya kayak kayak sensi, menjaga jarak, terus kayak ngerasa kayak musuh kan ada kan kadang kayak nggak mau gitu. Nah, kayak menurut saya perbedaan itu indah sih, perbedaan itu indah, unik, apalagi untuk Indonesia ya kan, untuk Indonesia, karena Indonesia itu merupakan salah satu anugerah yang Tuhan kasih untuk kita. Kita bisa menikmati, bisa kenal, menghargai toleransi satu sama lain. Terus dari Sabang sampai Merauke itu menurut aku good banget. Iya. Dan kita juga di agama Islam Mbak diajarkan bahwa Allah itu, Tuhan itu menciptakan berbagai bangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dan dalam surat Al-Maidah ayat 48 juga disebutkan bahwasannya ini kurang lebih seperti ini. Jadi mohon teman-teman bisa koreksi kalau saya salah. Bahwa bisa saja Tuhan atau Allah itu menciptakan satu agama saja. Gitu. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Justru Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Untuk menguji hambanya siapa hambanya yang paling soleh gitu. Dan kalau saya boleh bicara bahwa di Alkitab juga dikatakan kan di Matius 22 ayat 39 bahwasannya, dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu mungkin gitu. Kalau sebelumnya mohon maaf Mbak Rael, saya boleh tanya ya? Kalau Mbak Rael ini Kristennya Katolik atau Protestan Mbak? Kalau saya pribadi itu Kristen Protestan ya Mas ya. Nah, dari Kristen itu sendiri kan sebenarnya kenapa kok ada Kristen sama Katolik gitu kan? Oke, mungkin aku bisa jelasin sedikit kali ya. Jadi gini, aku sedikit baca juga. Awal mulanya masuk itu Kristen dulu Mas, Kristen dulu, kemudian bentuklah Katolik gitu kan. Nah, itu terbentuknya dari mana sih? Nah, terbentuknya itu sendiri itu dari monopoli perdagangan. Nah, jadi dari Portugis, bangsa Portugis itu masuk ke Indonesia, waktu itu kan mencari rempah-rempah tujuan utamanya. Terus di sisi lain mereka kayak monopoli perdagangan, kemudian juga ada embel-embel perkawinan kan juga. Nah, dari situ akhirnya tersebar agama Kristen dan Katolik itu. Nah, ini jadi banyak pertanyaan sih Mas, loh apa sih bedanya Kristen Protestan sama Kristen Katolik gitu kan. Mungkin kalau Katolik tuh sekarang udah mecah sendiri jadi Katolik pure gitu. Jadi Katolik, Kristen, Protestan gitu. Nah, nanti mungkin aku mau jelasin juga ya Mas ya, kayak Kristen Protestan itu juga dipecah. Jadi Kristen dan Protestan. Kemudian ada juga Katolik itu sendiri lagi. Berarti ada Kristen sendiri, Katolik sendiri. Gitu. Ya mungkin aku mau jelasin boleh ya? Boleh. Oke. Mungkin teman-teman
nggak familiar ya sama yang namanya tata cara ibadah. Ya, Nah, betul. tata cara ibadah dari Kristen sama Katolik. Tata cara ibadahnya tuh gimana sih gitu kan. Nah, kalau yang Kristen itu juga kayak berdoa gini kan, biasa, tutup mata gitu. Nah, kalau yang Katolik ini mengawali dan mengakhirinya tuh dengan tanda salib, Mas. Jadi kan ada tuh siapa ya? Artis itu kan Iya. biasanya kayak dia main sepak bola terus Oh, gini-gini itu iya. pasti Katolik. Itu pasti Katolik. Pasti Katolik. Nah, kalau dia pure gini itu Kristen atau Protestan. Nah, terus Mas ada lagi apa sih bedanya Kristen sama Protestan? Protestan, Itu ya. ada lagi Mas, ada bedanya lagi. Kalau itu mereka sama Mas sebenarnya, Iya. mereka sama. Kemudian di masing-masingnya itu biasanya kalau Kristen tuh general, umum. Tata cara ibadahnya tuh apa ya? Nggak memihak atau mungkin khusus gitu. Kalau Protestan itu biasanya apa kayak harus paten gitu loh. Iya. Patennya gini, kan di Indonesia itu ada suku Batak, Iya. ada suku Jawa itu kan. Nah itu biasanya dari masing-masing suku tuh punya gereja Oh, sendiri, iya. sehingga dari situ tuh muncul tata cara ibadah khusus. Jadi ada banyak orang suku Batak, terus suku Jawa. Untuk gerejanya sendiri kan pasti kayak mohon maaf di Muslim ada kan kayak maksudnya masjid al ini, Oh, al ya. ini. Nah, itu juga di Kristen seperti itu. Jadi kayak semisal loh, kok ada yang namanya GPDI, GPIM, terus apalagi GPIB, GKJW, nah ya. GKJW. Nah, kalau GKJW itu dia itu masuk di kejawen, Jawa. Oh, iya. Nah, itu masuknya kalau menurut aku Protestan gitu, Mas. Oh, berarti kalau Protestan itu lebih ke ini ya, Khusus dia. khusus ya. Misal orang Kristen Batak itu beda sama Iya, kan betul, Jawa. betul, Mas. Seperti itu. Tapi kalau misal Alkitabnya gitu, terus bacaannya gitu sama, Mbak? Yang apa ini? Tata Kristen. cara beda, apa? Tata cara peribadatannya. Kalau Kristen sama Protestan tadi. menurut bukan Katolik aku kalau Kristen sama Protestan itu kitab sucinya sama Mas, Alkitab juga. Terus kalau yang Katolik itu perjanjian lama juga, kayak kita perjanjian lama, perjanjian baru, dan satunya itu ada dia masih ada pecahan dari ayat-ayat yang nggak masuk di Alkitab Kristen gitu. Jadi masih ada gitu. Kalau Kristen Protestan itu pastinya mereka tuh berpusat tujuannya itu ke Tuhan Yesus gitu. Kalau yang apa? Katolik juga sama, juga ke Tuhan Yesus juga. Itu Mas. Ya. Tapi kalau dilihat dari sejarahnya, Mbak ya, Iya. memang kalau dulu itu yang mendominasi memang ini di dunia, Mbak. Iya, ya? Mungkin Katolik. Iya, ya. betul. Dan karena di sebelum abad kalau nggak salah 15-16 itu kan ada yang namanya dominasi gereja di Eropa. Oh, iya. Sehingga ada namanya imam atau teolog namanya Martin Luther King itu melakukan protes terhadap gereja. Terutama gereja yang saat itu powernya gede banget gitu. Nggak hanya menguasai agama, juga politik, sosial gitu. Terutama salah satu permasalahan gereja pada masa itu, di masa Eropa saat itu adalah penjualan surat-surat penebusan dosa. Itu yang dikritik oleh Martin Luther King, dan akhirnya protes Martin Luther King itu bikin seperti apa ya, dominasi sendiri di Kristen. Kalau saya baca sejarahnya gitu, akhirnya muncul Kristen yang namanya Kristen Protestan gitu. Iya. Memang seperti itu, Mbak, ya itu. Iya, benar Mas. Nah, jadi kan emang apa ya, di masa-masa awal itu kan yang paling mendominasi itu Katolik gitu kan. Karena ada pemecahan itu sih Mas. Jadi di awal itu waktu Kristen muncul, dia kan mungkin banyak menangnya tuh di Katolik kan. Banyak yang menangnya tuh di Katolik, sehingga mereka pintar ngerajalelanya juga, ngajaknya, akhirnya kan nyebar juga di Indonesia. Tapi kalau di sini kayaknya rata sih Mas. Rata ya. Iya, kalau Kristen Katoliknya Katolik, sama sih kayaknya. Tapi banyak, Mbak, ya, kayak gitu itu namanya apa? Kalau Protestan Katolik itu aliran atau mazhab atau gimana? Aliran Mas, aliran. Lebih ke Masuk aliran. iya, masuk aliran. Setahu saya ada namanya Ortodoks, Advent, Itu Anglikan gitu. kalau Ortodoks itu masih ada kaitannya sama Katolik. Jadi Katolik itu ada pemecahan lagi kalau nggak salah ya Mas ya. Iya. Kalau nggak salah tuh ada pemecahan gereja Ortodoks gitu kan. Iya.
Terus kalau yang Kristen itu ada lagi kayak Advent Iya. itu tuh masuknya ke hampir mirip kayak gereja Protestan, tapi dia kayaknya jatuhnya juga masuk Protestan sih kalau Advent gitu. Kalau Advent itu yang paling ada salah satu film itu, film-film Perang Dunia II itu. Oh ya. Salah satu tokohnya Kristen Advent kalau hari Sabtu nggak mau kerja. Karena hari Sabat ya. Iya, betul Mas. Nggak boleh kerja. Nah itu, jadi gini, kan kalau di Kristen sama Katolik itu biasanya tentang tata cara ibadahnya itu kan Minggu ya. Iya. Nah ini kan banyak yang bilang juga ya, kan ibadah apa hari Minggu gitu. Nggak bisa weekend Mbak. Kalau Nah, tapi tenang kok Mas, kalau apa hari Minggu itu cuma apa pagi biasanya pagi berapa jam aja kok, 1,5 jam atau 2 jam gitu, terus mau weekend bisa kok. Nah kalau yang Advent itu Iya. kalau yang Advent itu mereka hari Sabatnya itu di hari Sabtu, di hari Sabtu itu. Tapi kalau selain pergi ke gereja hari Minggu, kalau ibadah-ibadah lain gitu, Oh banyak Mas sebenarnya. kalau Kristen Protestan gitu gimana? Kalau Protestan, Ya. kalau Protestan itu saya kurang tahu juga ya mereka seperti apa, karena kebetulan nih saya pribadi itu jatuhnya ke Kristen Kristen ya. pure, Oh, iya. Kristen. Jadi fokus saya ke Kristen. Kalau Protestan mungkin Kurang tahu, Mbak. iya kurang tahu juga sih. Mungkin Kalau ya. dari Kristen sama. itu gimana? Kalau Kristen tentang kegiatannya ya. Iya. Nah sebenarnya nih Mas kan banyak nih saudara saya itu kan juga ada yang Muslim ya. Iya. Ya mungkin mereka kurang tahu atau Tahu. apa. Nah ini mungkin buat teman-teman semuanya ini bisa tahu juga. Oh Iya. ternyata ibadahnya nggak Minggu doang ya. Nah, ya itu. Soalnya teman-teman juga kadang apa ya? Nganggapnya Iya, gitu ya. ngajak gitu. Wah, Kristen enak ah. Ibadahnya Ibadahnya cuma Minggu sekali, aja. seminggu sekali gitu kan. Ya, padahal enggak ya, Mbak ya. Nah, Enggak. itu boleh dijelaskan, Mbak, biar Oke, ya. bisa memberi pencerahan ke teman-teman. Oke, gini Mas. Jadi kalau semisal dengan cara berdoa secara pribadi Iya. itu ya kita itu kalau dari Kristen tuh mungkin diberikan kebebasan. Kebebasannya apa? Itu ada dalam diri kita masing-masing. Kalau saya pribadi ini bukannya sombong ya. Iya. Nah, kalau saya kan emang sadar kayak saya masih nggak sempurna banget jadi Iya. manusia. Semua nggak ada yang sempurna. Iya, betul. Nah, jadi ya kalau saya itu terapin sebagai diri saya seorang Kristen tuh pagi juga bangun tidur saya tetap doa, mengucap syukur. Saya duduk di kasur gitu kan, saya mengucap syukur kayak apa sih yang didoain gitu kan, semisal ya kayak kita mengucap syukur kita udah masih dikasih nafas, kita masih bisa tidur. Terus di situ saya nggak lama-lama tapi saya minta hikmat sama Iya. Tuhan saya minta hikmat, Tuhan beri saya kekuatan untuk menghadapi hari ini gitu. Dah itu aja. Kayak saya di pagi tuh minta perlindungan, hikmat dan kekuatan buat saya bisa hadapin hari ini gitu. Terus kemudian saya juga sebenarnya secara nggak sengaja tuh kadang di mana aja tuh sering ngobrol sendiri, Iya. tapi tuh niatnya tuh berkomunikasi sama Tuhan gitu. Jadi iya. pernah suatu kali kayak saya ngerasa down sama diri saya gitu kan. Di tahun 2020 putus cinta ceritanya. Oh, Iya, gitu putus ya, cinta. iya, Jadi iya. kayak kan akhirnya dekat Ah, sama Tuhan gitu iya. kan. Nah, saya kayak di jalan gitu kan ngelamun gitu kan, digonceng papa saya ngelamun. Gitu kayak saya ngomong, "Tuhan, kenapa sih saya kok galau gini terus?" Curhat gitu, Mbak, ya? Curhat, Ketika kan. curhat, ah. Jadi itu menurut saya ya itu salah satu cara berkomunikasi saya sama Tuhan. Jadi nggak harus yang tutup mata gitu kan. Iya. Nggak, tapi menurut saya pribadi saya di mana aja kayaknya berdoa gitu. Dan ketika mungkin mau kuliah pasti kan doa gitu, minta hikmat lagi, minta perlindungan, penyertaan. Siapa tahu nanti ada yang jahat gini gitu kan. Terus habis itu semisal kita mau makan ya pasti ya Mas ya berdoa Pasti ya. ya, pasti berdoa. Terus malam biasanya di Kristen itu ada istilah saat teduh. Pernah dengar nggak Mas? Kayak mungkin Belum, nggak belum tahu pernah, ya. Nah itu tuh biasanya saat teduh, sate itu apa sih saat teduh tuh? Nah biasanya tuh Oh, sate itu singkatan saat teduh. iya sate itu saat iya. teduh gitu Mas. Biasanya tuh kalau orang-orang yang bucin Mas, biasanya orang-orang Iya. bucin yang Kristen itu tuh gitu apa video call sambil apa namanya sate gitu kan, saat teduh teleponan gitu. Nah itu biasanya saat teduh tuh juga
dari masing-masing. Jadi nggak paten gitu Mas, harus kayak gini, harus Iya. gini gitu. Nggak. Jadi saat teduh tuh biasanya itu bagus dilakukan ketika kita itu santai. Jadi waktu hening, nggak ada suara, tempat sepi pastinya gitu kan, di kamar. Biasanya saya tuh balance ngelakuinnya. Dulu pernah saya ngelakuin tiap pagi, tapi saya ngantuan. Jadi saya Berarti saya waktunya fleksibel Mbak ya itu. iya, itu fleksibel. Itu tergantung dari kita. Penting kita bangun itu tetap doa ya Mas, Iya. tetap mengucap syukur sama Tuhan kita. Nah, terus malamnya itu saya selalu saat teduh. Ya saat teduh tuh sebenarnya enggak yang harus nyanyi. Nah, kan Iya, biasanya Kristen kan wah enak ya nyanyi-nyanyi, pasti suaranya bagus-bagus gitu. Nah, itu enggak sebenarnya. Itu tuh cuma kita ya pujian itu untuk apa ya? Rasa syukur kita juga gitu loh Mas. Rasa Iya. syukur kita secara tidak sengaja kan kita juga apa? Dari kata-kata pujiannya itu tuh kan melantunkan ada rasa syukur kita, Iya. terus pengampunan kita sama Tuhan gitu. Kemudian itu biasanya saya nyanyi-nyanyi dulu satu lagu, terus saya masuk tuh. Kadang entah kenapa ketika saya saat teduh tuh saya ngerasa deket sama Tuhan. Kok bisa deket itu kenapa sih? Entah kadang tuh mungkin seharian saya ngerasa capek, Iya. belum lagi hadepin tugas, Iya. hadepin omelan orang-orang sekitar, hadepin masalah-masalah lain gitu. Terus saya juga rasa dengan nangis itu tuh bentuk saya tuh mencurahkan isi hati saya ke Tuhan. Jadi menurut saya itu doa itu di agama saya nggak bermuluk-muluk yang harus merem gini enggak. Jadi di mana saja kita tetap berdoa kok teman-teman. Ya Yang mungkin penting khidmat gitu aja Mbak. benar Mas, ya mungkin kita nggak memperlihatkan dan sebenarnya saya nggak mau membenarkan. Sebenarnya saya berdoa loh setiap hari Oh, gini-gini, iya. wes enggak lah. Mungkin diam aja. Kan ada istilah kalau diam itu emas Emas, ya. ah. Jadi udahlah disimpan aja gitu kan. Cuma hari Minggu tuh Mas, yang hari Minggu tuh jadi ibadah wajibnya. Ibadah wajibnya umat Kristen, umat Katolik untuk berdoa. Terus biasanya ada juga kegiatan agama juga di gereja saya tuh apa ya? Macam-macam kok Mas. Kalau Sekolah minggu itu. sekolah minggu itu biasanya buat anak-anak, anak TK, anak kecil, anak balita sampai SD biasanya Mas. Terus nanti ada kegiatan remaja, ibadah remaja di gereja saya itu namanya Prima. Nah itu dari SMP sampai SMA. Terus nanti SMA sampai kerja, kuliah, belum nikah itu ada lagi namanya juga ibadah pemuda. Jadi macam-macam sih Mas, ada jenjangnya masing-masing. Itu dibedakan Mbak kalau Iya. pas ibadah gitu, Oh, enggak. tempatnya atau Kalau hari Minggu itu paten Mas, jadi umum, semua itu iya. bisa. Nah cuma di ibadah yang sekolah minggu Iya. tadi itu mencar. Kadang kalau sekolah minggu habis ibadah pagi. Iya. Nah itu terus kalau yang remaja itu Jumat, ada yang Kamis gitu. Sebenarnya kita beribadah tuh diem-diem Mas, cuma nggak bilang. iya. Kadang teman-teman juga Iya. mungkin melihatnya karena nggak tahu Mbak ya. Iya, Jadi nggak apa-apa. mikirnya sempit tuh enak minggu aja. Iya santai ya Iya, kan, nggak ada santai. apa-apa gitu. Tapi juga ada nggak enaknya nggak bisa weekend gitu. Oh bisa kok Mas, Bisa, bisa, iya. bisa, Santai bisa teman-teman weekend. bisa kok. Iya. Tapi kalau di sekolah minggu itu apa Mbak kegiatannya biasanya? Ah gitu. Jadi gini Mas, sekolah minggu itu kan saya bilang tadi kan anak-anak ya. Nah si anak-anak itu pastinya butuh pendampingan khusus dari kakak-kakak yang lebih tua. Kayak misal ada guru sekolah minggu. Nah iya. guru sekolah minggu tuh ngajar, dampingi mereka, nuntun mereka gitu. Tapi di sisi lain saya tuh dulu sebagai anak Kristen di gereja saya ya kan, kayak pengen banget. Oh seru banget ya jadi guru sekolah minggu tuh bisa pimpin pujian, bisa ajak anak-anak. iya. Itu tuh salah satu tantangan yang sulit menurut saya. Untuk jadi guru. Iya jadi guru. Kenapa kok sulit? Karena gini Mas, ibarat kita ngajar ya, Iya. kita dampingi anak-anak yang mungkin beda jenjangnya usianya. Iya. Kemudian juga mereka pastinya kan punya karakter kepribadian yang berbeda. Iya. Terus di rumah kayak gimana kita nggak akan pernah tahu. Sama aja kayak kita memahami karakter siswa di sekolah ibarat kayak gitu. Apalagi dampingi anak usia yang balita, wah itu sangat susah Iya, menurut iya. saya.
susah karena Nggak kita bisa harus diem. nggak bisa diam, terus kadang kita harus dampingi, terus kita harus menjadi seorang anak kecil. Jadi menurut aku kayak jadi guru sekolah minggu tuh dari kita yang dewasa kayak gini, kita harus bisa gimana sih caranya kita bisa komunikasi yang baik jadi teman mereka. Jadi kita menjelma menjadi teman mereka. Soalnya triknya buat anak kecil bisa bicara sama anak kecil tuh kita harus jadi anak kecil ya kan. Jadi kadang saya kayak kebawa kayak anak kecil karena saya ada pengalaman apa sama anak-anak kecil. Suka sih sebenarnya sama anak-anak kecil. Biasanya kalau materinya gitu juga materi agama Mbak ya? Pasti agama. Cuma nanti kayak semisalkan apa ya tentang hari ini, temanya hari ini adalah hormatilah ibumu gitu kan. Semisal ya Mas ya, hari ini hormatilah ibumu. Nanti kayak dipecah lagi tuh si anak balita sama kumpulan balita. Nanti ada gurunya khusus. Nah, nanti di bagian SD kelas ini sampai ini di sini. Kenapa Mas dibedain? Karena kan pemikiran anak-anak itu kan beda ya. Kalau yang masih kecil itu kan pastinya mereka masih pengen bermain, pengen seneng-seneng. Terus kalau yang SD kelas 1 sampai 3 itu masih perkembangannya ya, masih ya pengen apa main-main. Terus juga kadang hafalin ayat Mas, ayat yang ada di Alkitab yang sedikit-sedikit. Iya, ada. Kayak gitu. Tujuannya apa sih kok ngafalin ayat gitu? Ya kayak kita semua pasti ada ya Mas ya. Nah, setidaknya tuh sebagai seorang yang beragama kita tuh tahu. Ya, minimal tahu 1-2 ayat lah. Tahu 1-2 ayat gitu kan. Nah, terus kan didik anak-anak juga biar mereka mau apa? Hafalin. Nah, tapi saya dulu waktu kecil itu paling suka buat hafalin ayat karena ada embel-embel dapat hadiah. Dapat poin, dapat hadiah, dapat jajan, kan seneng kan anak-anak kecil gitu. Itu sih Mas. Tapi itu Mbak ya, untuk jadi guru di sekolah minggu itu memang ada seleksinya atau gimana Mbak? Harus sekolah Kristen dulu, apa sekolah misal Alkitab ya sekolah kitab dulu? Enggak sih Mas, harus sebenarnya. S1 pendidikan agama gitu? Enggak harus enggak Kak, enggak. Saya itu jatuhnya masuk jadi kakak asistennya guru ya, jadi waktu itu. Jadi nggak harus yang pendidikannya agama ini harus gini itu enggak. Itu dari niat Mas sebenarnya, niat. Kalau saya kan emang jatuhnya pengen ya, jatuhnya pengen banget, entah kenapa. Di situ kayak saya doa dulu pastinya, kayak saya doa pribadi. Ya ampun Tuhan, aku pengen banget kayak orang itu bisa dampingi anak-anak gitu kan. Ketika Tuhan jawab, didatangi oleh kakak-kakak yang udah jadi gurunya. Kamu mau jadi kakak asisten guru? Oh ya mau banget, gini gitu. Ya enak sih Mas, menurut saya tambah pengalaman juga. Tapi biasanya kok di gereja itu kalau nggak salah ada namanya CG ya, connect group itu. Connect group yang seperti apa Mas maksudnya? Oh belum, kalau teman saya itu ada Mbak ya. Dia itu ikut connect group ya juga gitu, ya juga belajar agama-agama, juga jadi guru di sekolah minggu gitu. Apa namanya ya? Kayak komunitas khususnya gitu? Iya, gitu. komunitas gereja. Itu antar gereja atau gerejanya dia sendiri Mas? Biasanya itu, kalau biasanya setiap gereja itu ada deh. Gitu. Kebetulan kan teman saya di GMS. Di GMS, Saron, iya. Dan ikut namanya CG apa ya gitu. Army of God atau apa gitu. Iya, itu mungkin itu Mas, masing-masing gerejanya beda. Jadi kayak dia nerapin ada kayak tadi apa tadi CG itu itu untuk menjaring apa komunitas di gerejanya itu bisa paham gini-gini, terus pemahaman khusus ke mereka, tata caranya gini juga gitu sih. Nah, saya mau tanya ini Mbak Rel, sebelumnya mohon maaf. Iya. Kalau di Kristen itu kan kalau kita membahas mengenai Tuhan Mbak, ini agak sensitif sekali, sebelumnya mohon maaf. Iya. Kalau di Kristen mungkin mengenal ini ya, ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu gimana Mbak ya konsep ketuhanan seperti itu? Iya. Mungkin saya mau jelasin sedikit ya Mas. Dan di sini mungkin mohon maaf kalau mungkin pemahaman saya kurang. Jadi teman-teman bisa komentar juga. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, di sini
Menurut saya pribadi itu Tuhan di Kristen tuh satu mas, tetap satu. Kenapa kok ada tiga? Nah ini kan. Jadi teman-teman pada tanya, kok di agama tuh apa Tuhannya tiga sih? Ada ini, ada ini. Tapi yang disembahin yang siapa? Gitu. Bingung gitu kan. Nah jadi sebenarnya Tuhan Yesus dia itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Kenapa kok dia bisa jadi putra dan Roh Kudus gitu kan? Allah Bapa dia itu di bawahnya ada putra. Putranya itu juga Tuhan Yesus pribadi. Dan dia disebut sebagai Allah Bapa juga. Nah, dari Roh Kudus, Kudus itu apa ya? Dia itu ada di dalam diri kita. Jadi di dalam diri agama Kristen gitu kan. Roh yang tidak terlihat. Jadi ada kudus di dalamnya. Nah, Roh Kudus itu tuh satu bagian sama Allah Bapa. Jadi mereka bertiga itu ada satu kesatuan yang disebut sebagai Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus itu mereka sama. Kalau nyebutnya Trinitas itu Mbak. Trinitas itu. Jadi dari tiga bagian itu tuh ada satu kesatuan Mas. Ya itu sama sebenarnya. Terus kok Tuhan Yesus bisa meninggal sih? Iya itu. Yang disalib itu lah, disalib kok terus meninggal sih? Nah, nggak usah ditanya, nggak bisa menjawab ya. Nah itu sebenarnya mungkin saya mau menjawab juga. Tuhan Yesus sendiri itu di Alkitab Mas kayak dijelaskan dia itu kenapa kok bisa jadi manusia, bisa meninggal, itu karena dia itu tuh mau menjelma menjadi manusia. Dia tuh mau nunjukin ke manusia ini loh apa, aku rela mati untuk menebus umat manusia, dan dia kan ujung-ujungnya naik ke surga. Itu menunjukkan kalau dia itu beneran ada, dia itu beneran Yesus. Jadi banyak yang anggapan, "Halah Tuhanmu udah mati ya," gitu. Itu hanya dia menjelma menjadi seorang manusia, kayak kehidupannya tuh tertata Mas. Jadi semisal kan ada Desember tuh kan lahir, Natal itu kan lahirnya itu. Jadi setiap titik prosesnya itu Tuhan tuh mau nunjukin satu persatu kayak perjalanan hidup kita sebagai manusia tuh seperti apa, dan akhirnya dia juga menunjukkan secara pribadi kalau dia itu Tuhan. Jadi ketika dia udah disalib, dia itu pada hari yang ketiga itu dia bangkit kan. Dia dikubur loh Mas, habis disalib itu dikubur di dalam gua. Dan di hari ketiga ada Maria Magdalena, dia datang lihat loh kok hilang ya kan. Itu ada, mungkin ini nggak sama kata-katanya ya, tapi saya pahamkan dengan kata-kata kita. Loh kok nggak ada, tinggal jubah aja kalau nggak salah, jubah atau kainnya. Terus panik kan. Nah di situ murid-murid 12 murid Tuhan Yesus tuh kayak dihadapkan dengan kepercayaan iman mereka. Kamu percaya nggak sama Tuhan gitu kan? Terus Tuhan itu datang dengan ini loh, lihatan ada bolongnya sebagai bukti. Ini loh bolongnya tanganku. Terus di lambung juga yang ditombak itu kan nah ini, kamu nggak percaya aku? Terus jarinya siapa itu ya, Petrus atau siapa itu, muridnya Tuhan itu disuruh masukkan sini gitu sebagai bukti. Terus habis itu mereka ada yang ngerasa nggak yakin kalau ini Tuhan gitu. Dari situ titik kepercayaan dari 12 murid Tuhan Yesus itu juga diuji juga. Kalau kita berbicara tentang Trinitas tadi Mbak ya, sejarahnya seperti itu. Sejarahnya sebenarnya Tuhan kita tuh satu, cuma kita tuh dipecah-pecah itu tujuannya juga untuk mengerti kalau di dalam Allah Bapa dia itu disebut sebagai putra, dan di bawahnya itu, di bawah putra itu ada Roh Kudus. Jadi mereka ada di dalam Allah Bapa dan ada dalam diri kita gitu Mas. Oh gitu. Iya. Nah, jadi teman-teman yang mungkin sering mempertanyakan kenapa kok ada tiga, yang disembah yang mana, ini bisa disimak dan dipahami penjelasannya Mbak Rahel. Jadi biar nggak salah tangkep gitu. Iya, Tuhannya banyak banget ya kan. Dan ini Mbak, tadi kan Mbak cerita mengenai Mbak pernah nangis ketika berdoa tadi. Kalau menurut pengalamannya Mbak Rahel sendiri, pernah nggak Mbak Rahel mengalami pengalaman spiritual gitu? Spiritualnya kayak ada panggilan khusus dari Tuhan, misalnya ketemu gitu bukan? Iya. Kalau misal ini salah satu cerita dari teman saya Mbak ya.
Jadi saya punya teman yang juga Kristen juga. Pernah satu hari itu saya disuruh nganter ke gereja. Ini real story gitu. Jadi ibunya itu tahun 2022 nggak salah itu meninggal. Akhirnya saya nganterin itu, teman deket sih, perempuan, cantik juga. Cantik. Nganter, pas pulang dari gereja itu tak lihat matanya sembab gitu. Oh, nangis. Oh mungkin karena ini deh, keinget ibunya. Iya. Pas di motor saya tanya, nangis kenapa? Gitu. Saya dijamah Roh Kudus katanya. Emang kalau pengalaman-pengalaman spiritual seperti itu kerap dirasakan Mbak sama Saya tahu umat? semua. Ya mungkin jenengan Semua. pernah. Oh iya, kalau sebenarnya gini Mas, kayak yang tadi mengenai jamahan gitu ya, itu Iya. hitungannya kan jamahan secara pribadi dari Roh Kudus, dari Tuhan, apalagi kan pengalaman spiritual itu Iya. sebenarnya kalau saya sering Mas, sering banget, sering. Hmm, Itu bukan hanya dikasih sama orang-orang yang dekat, terus orang-orang yang suci atau enggak. Itu justru ya itu tadi Mas, sebenarnya itu berasal dari roh kita. Di dalam kita itu ada Roh Kudus gitu kan. Nah, tujuannya itu kita tuh ketika beribadah di gereja, di rumah, di mana aja, ketika kita penyembahan, itu Iya. tuh ada urapan pribadi kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mau ketemu Tuhan. iya. Itu pasti kita ngerasain yang namanya lawatan Tuhan gitu kan, lawatan Tuhan. Biasanya tuh saya sering tuh kayak nggak sengaja saya lagi ada masalah, ya kan, Iya. kayak itu mungkin temennya Mas tadi kan lagi ada problem, Iya. terus akhirnya kebawa dan dia kena lawatan dari Tuhan juga itu hal yang nggak semua orang bisa rasakan setiap Iya. hari loh Mas. Jadi momen-momen tertentu ketika dari dalamnya kita Iya. itu pengen ya kan, pengen banget. Itu kadang saya pernah ibadah gitu kan di gereja, kayak awalnya saya nggak kepikiran saya bakalan dilawat gitu Iya. kan, biasa gini. Waktu saya pujian, biasanya ketika waktu pujian kata-katanya itu bikin saya ternyuh. Kayak saya ngerasa Tuhan, saya kok nggak layak ya buat Tuhan gitu kan. Iya. Terus saya kayak banyak dosa, sering gini-gini, nggak sengaja nyakitin orang sekitar saya dan lain sebagainya, masih belum bisa jadi manusia yang berguna juga gitu. Terus suatu kali dari situ kayak kadang nangis, kayak saya awalnya gengsi ya, malu, saya usap gitu, nggak bisa. Kayak kalau udah dapat lawatan tuh dari Tuhan tuh, kayak mama saya pernah bilang, kamu kalau dapat lawatan dari Tuhan jangan kamu paksa untuk kamu nggak nangis atau kamu nggak berbicara. Itu kadang ngalir aja wes, nggak usah malu. Mau dilihat orang, wah ini bocah lagi ada masalah, ini malah kadang kan malu ya Mas, Iya, gengsi ya iya. gitu kan. Nah tapi nggak usah, itu malah bikin kita tuh plong. Soalnya itu salah satu momen yang nggak setiap hari bisa kita rasakan gitu. Jadi kayak nangis. Kadang tuh saya pernah tuh Mas kayak di rumah gitu kan, dengerin, mungkin juga ada problem sampai Tuhan aku capek gitu, nangis di dalam kamar kos gitu, nangis kayak nyembah gitu. Jadi kadang kayak saya ngerasa udah nggak kuat sama saya gitu, ngerasa capek, bener-bener capek yang bener-bener orang nggak bisa saya andelin. Emang kan kita nggak bisa ngandelin siapapun Iya, Mas, nggak berapa bisa, manusia. cuma Tuhan aja ya pastinya. Di situ kayak saya berserah, saya tengadakan tangan, Tuhan, Rahel capek, Rahel nggak tahu saya harus apa, harus bagaimana, biar kehendak Tuhan aja yang jadi buat saya. Udah saya cerita tuh, curhat apa saja yang saya keluarin, Tuhan Rahel ada masalah ini, uangnya mau habis, gini. Pasti saya cerita gitu. Itu bagus sih Mas, lawatan itu bagus banget. Oh, kalau nyebutnya lawatan. Iya, Tuhan lawatan, tadi. jamahan gitu, jadi macam-macam sih gitu. Ya. Tapi kalau Mbak Res sendiri pernah nggak Mbak? Iman kan kadang naik turun Mbak ya. Pasti. Gini, sebenarnya mohon maaf, kalau Mbak Ral pernah nggak ada di posisi meragukan iman itu sendiri gitu? Pernah sih, pernah dulu. Tapi sekarang tuh juga apa ya, munculnya bukan kamu yakin gak sama kamu, bukan. Jadi gini, dulu tuh pastinya saya dihadapin tentang keraguan iman itu ketika saya ya pasti dihadapin masalah. Iya.
ketika kok Tuhan nggak jawab doaku sih, kok Tuhan bikin aku ngerasa aku stuck di kehidupan seperti ini sih, kok kayaknya aku susah terus, nggak dikasih kemudahan gini-gini, nggak kayak orang lain gitu kan, pasti kan komplain, kita kayak komplain, Tuhan ada nggak sih? Nah itu tuh sebenarnya udah kayak bentuk imanmu tuh di mana, imanmu tuh di mana Rahel gitu kan. Dan kayak kadang tuh apa ya, sekarang kalau semisal saya lagi ada masalah atau capek itu saya berusaha untuk menghindari pikiran atau kata-kata yang Tuhan jahat, Tuhan gak ada buat aku gitu nih, karena banyak sekali pertolongan Tuhan yang saya rasakan hingga saat ini yang bikin saya ngerasa yakin kalau Tuhan itu ada. Mau saya apa ya, mau saya di titik rendah, titik tertinggi, dimanapun saya berada, Tuhan tuh ada buat saya gitu kan. Jadi kalau tentang keraguan iman, saya dulu pasti ngerasain. Ya mungkin sampai sekarang tuh pernah Mas, suatu kali saya doa, diem, hening gitu. Saya nggak ngapa-ngapain, cuma tutup mata, tarik nafas, nggak berbicara apapun. Di situ kayak diserang apa? Iblis gitu. Kayak ada roh yang berbisik, kamu tuh ngapain gitu kan? Kamu tuh ngapain kayak gitu tuh ngapain? Itu tuh kayak perang Mas, perang dia tuh perang. Kamu tuh ngapain, lagi apa sih kayak gitu kan. Terus kayak saya wes tak terima, kayak diam gitu kan. Karena kan apa ya, perlu sih Mas kayak kita dihadapin kayak gitu, tapi kita harus tetap yakin kalau kita percaya sama keyakinan kita gitu. Tapi kalau di Kristen tuh memang ada Mbak ya, seperti kalau di Islam kan ada setan, jin, iblis gitu. Ada. Kalau setan bisikan jelek-jelek gitu. Kalau di Kristen juga ada Mbak ya? Ada. Gitu. Ada setan. Maksudnya setan iblis ya, roh jahat. Roh jahat. Terus apa lagi ya? Itu kan waktu Adam dan Hawa. Oh, ular, iya, ada ular itu kan masuk menjelma jadi ular. Terus ada lagi, pernah dengar nggak Mas, kayak yang di Kristen itu Tuhan Yesus waktu berpuasa 3 hari atau 40 ya, 40 hari atau 3 hari itu kayak si iblis tuh cobain Tuhan gitu loh, cobain Tuhan gini, coba kalau kamu Tuhan, kamu terjun dari atas itu ke bawah. Dia diam, dia nggak mau tunjukin. Kenapa kok dia diam? Soalnya kan berpuasa kan pasti pantangan ya, nahan. Kok aku mau nuruti si ini? Itu pasti Tuhan pasti bisa ya kan, pasti bisa. Terus coba kamu ubah apa ya, batu jadi roti, terus air apa jadi anggur atau apa gitu kan, macam-macam kok Mas. 3 kali kalau nggak salah Tuhan itu dicobain sama si iblis itu, pasti ada kok. Ya, jadi ini menarik kalau kita berbicara tentang spiritual pengalaman spiritual tentang keimanan. Pun saya juga pernah mengalaminya kok. Oh iya, gimana Mas, mungkin bisa sharing? Oh iya, ini sekedar sharing aja Mbak. Iya, nggak apa-apa. Dan ini juga oleh teman-teman, boleh, aku nggak nyaran untuk ditiru, tapi diambil yang baik, dibuang yang buruk. Benar jadi banget. Saya pernah di posisi itu ngeraguin keimanan itu pernah Mbak. Kalau kata teman-teman sekarang kan, kalau lihat tahu kan Pak Jun itu orangnya alim gitu, soleh. Padahal saya pernah di posisi yang saya itu ragu sama keimanan, bukan sama Islamnya, tapi kenapa kok saya yang milih gitu. Saya milih Islam itu. Oh gitu. Dan itu malah gara-gara pengajian, pulang pengajian. Oh gitu. Iya. Dan saya sangat apa ya? Saat itu saya mikir, Ustadz ini hebat banget gitu. Kalau ustadz lain itu kalau pengajian pasti kan ceramah bagaimana supaya iman jamaah itu tebal. Ini beda Mbak. Jadi pas pengajian itu pernah ditanya gini aku itu, disuruh maju. Ini ya guru agamaku. Kalau tanya-tanya agama mesti ke orang ini aku. Disuruh maju, ditanya, kamu berislam sejak kapan gitu. Saya jawab, sejak kecil Pak gitu. Ya emang sejak kecil, pas kapan? Kok tahu kamu gitu? Iya saya kan diazanin gitu. Kalau Islam kan, masuk Islam kan harus syahadat dulu. Ya mau kamu kan kecil gak bisa ngomong. Ya kan diazanin Pak, itu sudah Islam. Oh gitu dah. Tapi kamu paham Islam itu apa gitu? Nah itu saya agak bingung.
Ya Islam itu ya sholat 5 waktu, ya syahadat gitu. Saya bilang gitu. Enggak, kamu enggak Islam dari kecil, dari kapan kamu Islam, digituin terus. Saya jawab SD. Kamu tahu artinya iman apa gitu? Enggak tahu Pak. Oh berarti kamu belum berislam. Sejak kapan kamu? Saya pikir-pikir, iman itu saya tahu sejak SMA gitu. Ya SMA Pak gitu. Dia omongi, enggak, kamu belum mengenal Islam. Ditantang gini malah Mbak, coba kamu cari kebenaran Islam, kamu belum berislam sekarang gitu. Ketika saya pulang, saya tuh pikir-pikir gitu. Kok Tanya-tanya ya. iya, saya sih nyantai aja dengar pertanyaan itu, paling cuma muji iman gitu. Tapi kok nantang modelnya. Iya sih. Iya, terus dalam hati tuh, iya bener enggak ya aku ini Islam ya. Islam itu apa sih ya? Sejak itu Mbak, saya mempertanyakan itu, bahkan ke ibu saya sendiri. Sampai ibu saya ngomong, kamu kok tanya-tanya gitu sekarang gitu. Wis baca-baca aja gitu, disuruh baca. Memang ibu saya kalau ke saya itu nyuruhnya membaca gitu. Akhirnya itu kan pas SMA. Nah SMA itu saya itu suka pelajaran sosiologi. Nah kalau belajar sosiologi pasti belajar filsafat kan Mbak? Iya pasti itu kebetulan yang nggak enak sih sebenarnya. Pas iman lagi don-donnya kena itu tadi omongan kayak gitu, Ketambah. saya baca filsafat. Wah wis gimana ya agak di film kan dijelaskan Tuhan itu gimana. Ada yang ngomong karena Tuhan nggak kelihatan bahwa yang nggak kelihatan itu nggak ada. Itu kalau di teori empirisme gitu. Kalau di rasionalisme ngomong Tuhan itu karena nggak terjamah oleh rasional kita bahwa itu nggak ada. Gitu. Nah, iman jadi gitu. Akhirnya saya menemukan Islam itu kalau nggak salah kapan ya? 2021 kalau nggak salah. Ya dari dulu memang berislam, cuman ya itu tadi ya wayai sholat kayak nggak tahu kebenarannya itu kenapa kok kita sholat gitu. Jadi ada di posisi 2021 itu lagi don-donnya saya gitu. Ya saya nggak mau ceritain itu. Privasi. Nggak, kalau saya cerita pasti nangis aku. Waduh. Ya di posisi itu pertengahan 2021 saya ngerasain ini kejadian yang ini pasti campur tangan Allah, campur tangan Tuhan. Kalau nggak Tuhan nggak bisa. Betul. Nah itu di posisi down seperti itu justru iman tambah naik. Oh ternyata ini rencananya Allah itu, kenapa kok dapat kejadian kayak gini gitu. Dan setiap kali saya baca Quran itu saya baca terjemahnya juga kan, jadi punya Al-Quran terjemah di rumah. Kok relate sama kehidupan gitu. Sebelumnya itu nggak pernah Mbak baca Al-Quran, tak baca terjemahnya, sudah baca Al-Quran biasa gitu, nggak pernah kayak rasanya masuk ke hati gitu. Ini kok langsung jelek gitu. Nah itu akhirnya merasakan. Terus habis itu pernah juga di posisi gini, saya itu sholat zikir tapi nggak ngerasa apa-apa, nggak tenang gitu. Kayak sholat pikiran kemana-mana gitu. Nggak fokus gitu ya jadi? Nggak fokus, terus nggak ngerasa feel-nya ibadah gitu. Terus saya bingung gini, itu sampai beberapa minggu kok. Kenapa saya kok ibadah kok gini? Posisi itu saya suka sama cewek Mbak. Waduh. Ya mungkin karena suka sama cewek itu jadi fokus ibadah hilang. Nah di minggu pertama saya coba ngilangi pikiran biar nggak inget sama cewek tadi. Kok sih nggak kerasa ya ibadah ini ya, kok sholat kok anggap kewajiban gitu aja. Jalani gitu aja ya. Iya jalani karena wajib, karena gitu. Tak coba karena aku sibuk ya gitu. Nah di posisi itu wis pusing aku Mbak mikirin ini masalah iman soalnya kan. Waktu itu saya kerja tak tinggal pekerjaanku Mbak. Wis diteleponi bos, diteleponi atasan, tak biarin. Aku pengen merenung, aku tiduran gini sambil mikirin kenapa kok ibadah ini kok enggak sampai ke hati gitu. Biasanya enggak kayak gini gitu. Kayak cewek enggak mungkin gitu. Sih. Akhirnya ini iseng-iseng aja sih. Saya sholat, baca Quran. Aku buka Quran itu terserah Mbak.
tak pakai tangan gini, seret, buka, seret gini. Ada satu ayat di surat apa itu lupa, bunyinya gini, intinya gini, hatimu akan menjadi tenang kalau mengingat Allah gitu, dan hati akan menjadi lebih lapang karena kamu mengingat Allah gitu. Terus saya mikir, oh ya mungkin karena aku nggak mengingat Allah deh. Gitu. Jadi sholat ya, angger sholat yang tak bikin bukan Allah gitu, Ngerasa kosong gitu ya. iya. Terus saya dapat cerita gitu ya, setelah baca itu saya akhirnya kaget gitu, kok relate sama kehidupanku, apa posisiku saat ini gitu. Sebenarnya saya juga berdoa gitu, kenapa ya Allah kok sholat kok nggak ada feel-nya gini, akhirnya dijawab gitu pakai ayat tadi, dan itu kebetulan gitu loh. Terus kalau dipikir-pikir kan nggak mungkin deh ini kebetulan, pasti kan ada campur tangan Tuhan yang kita nggak kerasa gitu. Benar, Mas. Dan ada salah satu cerita dari sufi perempuan namanya Robiah Al-Adawiyah. Jadi pas malam-malam dia bawa obor ke pasar. Kok malam-malam, siang-siang. Sama orang-orang kan kaget loh, kenapa bawa obor siang-siang gitu. Kan ini apa? Siang kan panas, padang gitu, sinar, kok bawa obor, bawa penerangan. Katanya Robiah Al-Adawiyah, aku pengen membakar surga biar orang sholat itu nggak karena ingin surga. Nah di malamnya dia bawa air, loh untuk apa air itu? Saya ingin membakar neraka biar orang itu ibadah bukan karena takut neraka. Dan di situ saya dapat kesimpulan bahwa oh Tuhan, kalau beribadah kepada Tuhan itu memang kita dedikasikan untuk Tuhan, untuk cinta kepada Tuhan. Bukan hanya karena kita hambanya, memang kita hambanya, dan salah satu kita sebagai hamba kan cinta dengan Tuhan tadi, dengan Tuhan kita, Tuhan itu. Jadi gitu. Akhirnya saya menemukan Islam bahwa oh Islam ini benar ini. Dan saya juga karena baca filsafat tadi, agak kan pikiran saya sains gitu. Di Al-Quran kan banyak ayat-ayat yang agak ke sains gitu. Jadi ini kayaknya yang benar gitu. Bukan berarti saya giring Mbak Rahel ke saya ya, enggak. Saya cuma sharing pengalaman aja. Kalau join tinggal bilang nanti tak ajarin. Gitu. Jadi memang kalau kita berbicara masalah iman itu sangat krusial sekali gitu. Kalau nggak dibimbing sama orang yang tepat bakalan. Kalau Mbak Rahel sendiri, kalau di Kristen gitu, kalau di Islam kan kalau mau masuk Islam kan harus syahadat. Kalau di Kristen gitu gimana Mbak? Kalau sebenarnya gini Mas, misal mau join dulu gitu tuh kadang kan ada yang ngerasa dia mungkin dari agama apa gitu ya, terus dia pengen join dulu, itu tuh biasanya bisa sih cuma datang lihat suasananya kayak apa. Terus kalau dia ngerasa udah yakin dia mau pindah ke agama saya, dia harus ngelakuin baptis dulu. Jadi, di air itu ya? Iya betul, yang di air itu. Nah itu biasanya itu juga beda sih Mas, beda-beda. Jadi kalau di Katolik tuh ada percik, bentuknya baptisnya percik. Kalau di saya tuh ditenggelamkan itu, dibaptis itu. Nah itu biasanya sebagai baptis tuh ya kayak wah ini sudah Kristen. Jadi dia benar-benar udah percaya sama Tuhan, dia udah Kristen, dia hidup baru lagi. Ya udah dari situ. Nah kebetulan saya juga sudah baptis. Ya meskipun sampai saat ini juga masih banyak dosa, banyak dosa. Gitu, Mbak. Yes. Tapi sebenarnya Mas dari Mas tadi ya kayak pengalaman ngerasa sempet di titik kosong, kok doa kayaknya nggak ada apa-apa, ngerasa nggak ada feel apa-apa gitu kan. Itu benar banget sih, kayak saya juga pernah, teman saya juga pernah, semuanya pasti pernah. Kayak Mas, jadi saya tetap ngelakuin, tetap berdoa. Jadi saya paksa loh Mas, kayak ngerasa kadang tuh kok capek, males gini sih, gini gitu kan, kayak tentang agama tuh kayak pengen istirahat gitu loh. Tapi itu nggak boleh, sebenarnya nggak boleh. Jadi kayak dari diri saya tuh tetap saya dorong,
Iya. Ayo tetep aja. Nanti ada jawaban khusus dari Tuhan gitu kan, ada jawaban khusus. Jadi tetap saya berusaha lakuin. Kayak pernah saya tuh males baca Alkitab. Jadi saya di rumah juga baca Alkitab. Nah, baca Alkitab terus kayak doa saat teduh tuh kayak ngerasa bosen gitu tuh pernah banget. Tapi kayak tetap saya ngerasa untuk ngelakuin, dorong, ayo tetep aja yuk gitu. Ya udah saya tetap lakuin itu sih Mas. Terus suatu kali kayak saya dapat jawabannya, ternyata Tuhan pengen apa ya, ibaratnya bukan menguji, pengen tahu kamu itu tetap mau setia nggak sama aku gitu kan, kamu tetap mau cari aku nggak gitu kan, ketika kamu dia berhadapin dengan hal tersebut. Dan puji Tuhan kayak suka duka itu tuh saya tetap berusaha mau ketemu sama Tuhan. Kan kadang ada yang pas seneng, pas lagi enak deket sama Tuhan, ada juga, tapi ada juga kalau kadang tuh malah jauh Mas, malah jauh. Oh ya, kalau seneng jauh sama Tuhan. Seneng jauh, kalau yang pas deket cari Tuhan gitu kan, kayak gitu. Jadi kayak saya mau tetap terapin ke diri saya, suka duka saya mau tetap ketemu sama Tuhan gitu. Bener, semua pasti ngerasain kok Mas. Kebanyakan manusia itu memang gitu Mbak, kalau pas seneng pas di atas Tuhannya dilupakan. Iya. Kalau ada butuhnya ke Tuhan. Dan itu di Al-Quran juga dikatakan bahwa manusia itu di surat Yusuf kalau nggak salah, intinya bahwasannya Allah ngomong, berbicara bahwa kamu itu dulu pas ada bahaya ngomongnya ke aku, pas bahayanya sudah tak hilangin kamu berpaling. Di surat Yusuf. Terus juga dikatakan bahwa manusia itu memang suka mengeluh. Di surat apa itu ya? Ada pokoknya di surat apa gitu. Memang manusia diciptakan suka mengeluh. Pas hidup di atasnya, pas enak-enaknya, nggak mau berbagi, nggak mau beramal. Iya. Justru pas lagi don-donnya malah nyari gitu. Benar. Memang dasarnya manusia gitu. Iya, semua manusia tuh pasti apa ya, pasti ngerasain kayak gitu. Kadang kan secara tidak sengaja itu kayak ujiannya, ayo coba sini tak kasih berkat gitu kan, tak kasih ini, kamu mau tetap cari aku atau kamu akan menjauh gitu kan. Kadang kan juga kayak gitu. Mungkin kalau dari saya pribadi tuh ada satu hal sih Mas yang saya terapin sampai sekarang. Di agama saya itu kan kayak mengajarkan tentang kasih ya. Nah, tentang kasih kan jadi banyak kata-kata kasihilah sesamamu tuh. Nah, kayak ada ayat di Matius 19 ayat 19, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti tadi kan kayak itu tuh banyak ekor-ekor yang sama kasihilah itu tuh tujuannya karena di Kristen sendiri tuh diajarkan tentang kasih, mengasihi siapapun, nggak boleh bedain. Nah, kayak kita tadi kan toleransi itu kan, toleransi sendiri. Kita tuh nggak bisa beda-bedain. Aku harus sama yang Kristen, harus seagama, sesuku, seras itu. Mungkin tentang perbedaan agama tuh saya dirasiskan itu nggak pernah ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau di kota-kota, ayo login itu kayak biasa sih Mas, biasa. Kalau menurut saya tuh mungkin cara pikirnya orang pribadi. Kalau saya sih nganggapnya ya paling bercanda, jadi nggak masuk banget. Paling ya saya kayak ngerasa, ayo kayak gasip. Loh, kadang tuh pernah Mas kayak teman saya tuh ya, teman saya, bestie saya tuh, saya tuh nge-like feed gitu loh, nge-like feeds IG ya kan. Nah, nggak sengaja tuh Mas kayak ada punyanya Muslim gitu kan. Wah, langsung di screenshot Mas. Langsung di screenshot terus langsung dikirim di grup gitu kan. Wah, alamat login gitu kan. Wah, terus langsung diserang gitu kan. Cuma saya anggapannya itu pasti mereka bercanda gitu. Jadi kayak apa ya, di usia sekarang itu kayak nggak usah terlalu yang mikir banget kalau mereka tuh pengen kita gini ya. Mungkin ada ya yang pengen kayak gitu, tapi anggap aja itu hal yang bercanda. Jadi kayak lebih dewasa aja lah cara pikirnya. Teman-teman juga pasti di usia sekarang tuh punya toleransi masing-masing. Setiap agama juga pastinya diajarin tentang toleransi ya kan. Apapun agamanya tuh pasti diajarin toleransi gitu sih Mas.
Pernah nggak Mbak pas lihat-lihat IG gitu nemu kata-kata Islami terus wah kok cocok ini? Oh, ya sering. Pernah Ya itu Mas, biasanya saya atau like. ayat gitu. Sering kok. Jadi kadang tuh kayak saya tuh ngerasa kayak gak apa-apa gitu kan. Cuma Iya. Mas, karena di IG itu ada bekas saya ya kan, ada bekas nama saya otomatis. Nah, teman saya yang usul ini, dia tuh di screenshot terus kayak dikirim, wah kayaknya nggak mau nge-like lagi, nggak mau nge-like lagi. Karena tanganku tuh gila nge-like, gila nge-like gitu loh. Jadi Karena nggak pernah sengaja. di-like tapi disimpan. Iya. Benar disimpan di screenshot Iya. ya kan. Nah kalau di TikTok juga sering, di IG saya juga sering kayak saya ngelihat biasa sih Mas, kayak misal nih kan kadang wah ada ayat apa kayak Al-Quran itu Iya. Mas, nah gitu kan terus saya ini Kok buat bagus. Islam. Nah kadang tuh ada yang gini, ini buat Islam, tak skip. Nah kayak saya tuh enggak, saya lihat dulu, saya baca dulu gitu kan, apa sih Bagus. kok bagus, ya udah saya like gitu kan. Jadi kayak biasa aja kan, namanya kita kan perbedaan itu kan indah, jadi Iya. mau belajar bareng juga it's okay, penting kita tidak mengkhianati agama kita. Punya gitu. prinsip agama lah. Benar, tetap menerapin Ya. prinsip Kalau di Islam lakum dinukum waliyadin. Ya agamamu, agamaku. iya benar-benar. Tapi kalau tadi kan Mbak cerita tentang pernah ini Mbak putus cinta akhirnya ke Oh, Tuhan iya. gitu. Kalau pandangan Kristen tentang cinta gitu gimana Mbak? Karena saya pernah lihat adigium tentang Alkitab. Kalau nggak salah itu ini Filemon 1:15. Sebab karena itulah kamu dipisahkan sejenak daripadamu untuk agar kamu dapat menariknya untuk selama-lamanya gitu. Menerimanya selama-lamanya selama-lamanya. Terus di Filipi 1 ayat 3. Aku bersyukur kepada Allahku Setiap kali aku mengingat Nah, kamu. itu biasanya kan dipakai anak-anak Iya. buat gitu. Kalau pandangan Kristen tentang apa ya, atau katakanlah pacaran gitu. Kalau di Islam kan memang tidak diperbolehkan, diharamkan kalau Iya. pacaran. Kalau di Kristen sendiri tuh sebenarnya juga nggak tertulis ya Mas. Kayak misal kamu dilarang pacaran, kayak iya. pacaran itu enggak, karena kan juga di ayat apa ya? Di ayat awal kejadian itu kan Tuhan emang kasih apa ya? Peringatan ke manusia untuk beranak cuculah itu kan, ya kan? Beranak cuculah itu dan bertambahlah banyak atau apa itu kejadian berapa gitu. Nah, terus di situ ya kita waktu pacaran nggak boleh beranak cucu ya. Iya, jelas. nggak boleh dulu. Tetap maksudnya di Kristen tuh boleh pacaran, tapi tetap kita harus yang namanya jaga kekudusan. Terus jangan berzinah gitu kan. Itu Pak ada kok Mas aturan-aturannya. Penting kita ketika pacaran tuh tetap apa ya, atas dasar kita tuh pengen deket ya kan, pengen deket satu sama lain, terus kita pahamin karakter kita masing-masing, terus puji Tuhannya kalau misal kita bisa berkembang, bertumbuh bareng, nembangin apa iman kita bareng-bareng sampai jenjang nikah gitu Mas. Iya. Soalnya kalau lihat pacaran di Indonesia kan itu bukan karena boleh tidaknya pacaran, bukan karena agama ya mungkin. Kalau menurut saya ini, jadi bisa dikoreksi kalau saya salah. Karena menurut saya pacaran ini budaya gitu Mbak, terutama budaya ya masuk dari luar negeri ke sini. Gitu. Ya mungkin dari K-pop, dari Hollywood gitu. Iya. Dan kalau kita lihat pacaran Indonesia sama Amerika sudah beda Waduh, gitu. beda banget. Kayak kalau di sini pacaran ya Biasa. maksimal itu ciuman sudah melanggar adab gitu. Ya, benar. Tapi kalau di Amerika sampai beranak cucu pun itu pacaran nggak belum apa-apa nikah gitu. ya kan, belum nikah. Belum Eropa nikah, juga ada. nah, Itu sampai kayak gitu. Benar sih Mas. Kayak tapi ya kayak saya ngelihat dari beberapa medsos tuh parah sih sekarang. Kayak Indonesia tuh udah mulai ikut-ikut ya karena budaya barat. Harusnya kan kita sebagai generasi muda itu kan bisa pilah-pilah. Pacaran tuh boleh sebenarnya. Penting kan kita kayak tahu jarak gitu loh, tahu batasan. Tetap apa ya? Karena di Indonesia itu diterapin juga jangan berhubungan gitu kan sebelum nikah. Itu tuh kalau bisa ya kita jangan dulu lah ya kan, jangan dulu. Ya kalau misal pengen ya undang nikah gitu kan, ya nikah dulu gitu kan. Biar apa? Biar apa ya Mas? Biar halal. Iya, kalau di Islam biar halal. Dan kalau gini, kalau di Islam itu kalau hati pengen nikah tapi belum siap, caranya dua. Kalau nggak puasa, kalau nggak bisa nikah, ya puasa. Oh gitu. Ya, maksudnya puasa nggak hanya puasa makan minum, tapi ya puasa hati. Gitu. Oh gitu.
gitu. Dan saat ini posisi saya juga seneng sama orang, Mbak. Waduh. Mau pacaran ya takut dosa, takut melanggar syariat. Oh gitu ya, nggak boleh ya Mas ya? Iya, nikah itu ya aku masih kayak gini. Iya, belum kerja, belum apa-apa. Kerja, terus mental juga belum siap. Masih labil lah ya usia Ya kita. akhirnya saya suka sama cewek itu ya Diem. diem aja, tak doain ya. Iya, Kalau memang doain. jodohku ya nanti Amin. ke aku, amin. Bener Mas. PTW sekelas loh, Mbak. Waduh, iya kan? Enggak bercanda. Ini kan buat podcast. Oh iya, Enggak, iya. teman-teman. Wah, ini mungkin buat yang deket sama Mas Faizun ya. Iya, Bisa. pekal ta. Semoga notice ya. Iya. Masa wis sifat gak anu ae. Lah ya. Ya, kameramen yang guyung-guyung. Gitu-gitu. Begitu ya, ya. Tapi kalau Mbak Rahel pernah nggak suka sama yang sama muslim aja gitu? Waduh, sebenarnya kalau dulu ya saya waktu SMP ya Mas. Waktu Iya. SMP kan maksudnya nakalnya saya tuh suka pacaran ganti-ganti. Oh. Maksudnya gini loh, Ah. waktu SMP itu saya apa ya ngerasanya pacar sama kating, apa kakak Kakak kelas kelas, gitu kan. Terus sesama teman kelas itu macam-macam, ada yang Islam, ada yang Oh, pernah berarti Mbak Kristen, pacaran sama Islam? pernah. Nah, tapi kayak di situ saya ngerasa ya toleransi sih itu depan. Nah, jadi kebetulan ini mungkin saya cerita yang satu kelas saja ya. Yang satu kelas sama saya itu waktu SMP dia itu sahabat saya. Awalnya sahabat ya kan, deket sahabat, dan dia udah punya pacar satu kelas gitu. Nah, satu kali waktu kita kelas berapa? Kelas 8 udah beda kelas. Nah, muncullah benih-benih cinta gitu kan. Si dia dulu. Sebenarnya saya tuh juga suka, tapi kayak aduh kayaknya enggak dulu. Soalnya sahabatku sendiri gitu kan. Kayak saya takut kalau nanti crash gitu loh. Apalagi sekelas gitu. Sekelas gitu kan. Terus habis itu dianya kayak waktu nembak saya tolak itu tuh kayak bener-bener apa ya? Kayak menjauh malahan, kayak musuh gitu kan. Terus ya udah, karena saya masih bocil, ya udah kita pacaran ya kan. Pacaran ya kayak bocil gitu, maksudnya kayak cinta monyet banget gitu kan. Karena masih labil. Masih labil gitu kan, cuma 6 bulan gitu. 6 bulan, terus habis itu putus. Nah, putus itu pun tuh bukan karena agama atau apa, tapi karena dia nge-game terus. Yes. Nah, sebenarnya tuh kayak hal sepele gitu loh, hal sepele, tapi itu mungkin kita masih kecil ya. Waktu besar ini baru sadar, ya ampun kok aku kayak dulu kayak gitu gini sih. banget ya? Kok gini banget sih itu. Terus ya wes kayak dia nge-game, terus kayak saya kan tipenya itu kan pengen yang ditemenin gitu kan. Ditemenin, bukan sih, sekarang enggak kok. Sekarang kayak apa ya, penting dikabarin gitu lah. Penting dikabarin, disemangatin, terus disupport, kayak dia apa ya, setiap apa yang saya lakuin atau dia lakuin tuh sama-sama support gitu kan. Untungnya puji Tuhannya sekarang gitu. Yaudah, pengennya tuh yang kayak yang sekarang gitu kan. Tapi ya mungkin berjalannya waktu, kita harus berproses pelan-pelan dulu, ngelewati masa-masa labil kita gitu. Itu sih Mas. Ya, memang kadang kalau saya sendiri memang apa ya, kalau orang-orang itu mungkin pernah ada satu kasus yang mohon maaf gereja ditutup, nggak boleh operasi gitu di salah satu daerah di Indonesia. Justru kalau saya tantangannya bukan itu Mbak, dengan non muslim itu. Ya jujur saja ini saya sendiri ya jangan dihujat lah teman-teman. Kadang lihat cewek non muslim itu kok lebih cantik gitu. Gitu. Apalagi Cindo Mbak. Waduh, itu memang iman bukan itu main. naik turun kalau lihat gitu. Waduh, pengen tak Emang Cindo kan putih. Pengen tak iki tapi ya beda iman gitu. Iya, Beda bendera lah istilahnya. Iya, Gitu. banyak ya yang kayak beranggapan kenapa sih, kan soalnya nggak pakai ya, maksudnya kelihatan wajahnya, terus rambutnya itu kan. Mohon maaf lebih menggoda lah kalau. Waduh. Cindo. Oh, Cindo. Iya. Nanti bisa ditit. Iya, bisa ditit gitu ya. Nanti saya kena somasi Cindo. Ya, itu baik Mbak. Karena Mbak Rahel ini kan di pendidikan IPS Mbak ya, di pendidikan ya. Kalau di Kristen itu memandang pendidikan ini seperti apa? Terutama ilmu pengetahuan. Ini tentang ilmu pengetahuan apa dulu nih Mas? Science lah.
ilmu pengetahuan, ya terserah tentang ilmu, tentang pendidikan gitu. Kalau Islam kan memang menekankan bahwasannya umat muslim harus berilmu, harus belajar Oh gitu. dari buaya hingga liang lahat gitu. Dan memang kewajiban kalau di Islam itu menuntut ilmu. Dan juga banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita bahwa afala taqilun, afala tatafakkarun, harus memakai akal, harus berpikir gitu. Dan salah satunya seperti kata yang dicerita saya tadi, bahwasanya ketika Ustadz bilang suruh nyari kebenaran Islam pun itu tidak sekedar saya beriman saja, mencari Islam bukan karena iman saja, bukan karena karena ibu saya Islam, ayah saya Islam jadi saya ikut Islam, bukan karena itu. Bahwa saya mencari kebenaran Islam selain lewat hati juga lewat akal gitu. Ya lihat kehidupan lewat, saya suka mendaki gitu, lihat gunung, di Al-Quran ada ayat-ayat tentang gunung, dan itu sangat relate sekali dengan itu. Gitu. Kalau di pandangan Kristen gitu gimana, Mbak? Oke, kalau menurut saya pribadi, kalau tentang Kristen ya Mas ya, tentang dunia pendidikan gitu, apa ya, ada ayat khusus gitu. Jadi ada yang menjelaskan tentang hukum Taurat gitu kan. Hukum Taurat itu 10 perintah Allah, jadi ada 10 perintah. Itu mungkin saya urutannya nggak terlalu hafal ya, soalnya takut salah juga. Jadi ada yang pasti jangan sebut nama Allahmu dengan sembarangan, gitu kan. Terus habis itu juga hormatilah ayahmu dan ibumu, itu pasti. Terus apa lagi ya? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan apalagi gitu, itu ada. Nah, ketika kita masuk ke dunia pendidikan itu tuh kayak kita boleh melakukan apa saja, kayak mau ngejar ilmu setinggi apapun itu boleh, di mana aja itu boleh, asalkan itu kita tetap pegang 10 perintah Allah. Terus kita juga bisa yakinkan bahwa kita itu umat yang beragama, ya kan. Dan di sisi lain kayak kita nggak boleh ngerasa kalau agamaku adalah agama yang paling benar. Jadi kan ada yang ngerasa gitu kan, agamaku adalah agama yang paling benar, agamamu enggak gitu kan, ada. Itu tuh kayak anggapan atau mungkin cara pandang orang yang belum berpikir panjang gitu. Kayak gitu. Jadi tentang ilmu pendidikan itu boleh banget, malah justru dikasih kebebasan kita mau ngejar apapun, penting kita tetap nomor satukan Tuhan, prioritasin Tuhan. Dan mungkin pendidikan di nomor 3, karena kan nomor 2 kan pasti orang tua dulu orang tua dulu. Gitu sih Mas. Itu pandangan Kristen tentang pendidikan ya. Bahwa memang sama-sama harus melangkah. Harus melangkah, harus. Iya, harus. Pendidikan apalagi saat ini. Iya, betul. Pendidikan Mas. Salah satu hal yang perlu dianyam gitu. Betul banget. Dan ini terakhir Mbak, mungkin dari Mbak Rel ada kata-kata mengenai gimana sih Mbak sebagai umat Kristiani berbaur di lingkungan masyarakat yang mayoritas muslim ini gitu. Dan memberikan pemahaman kepada yang muslim bahwasanya Indonesia itu enggak hanya muslim saja gitu loh, juga ada aku yang Kristiani, ada yang Hindu, yang enggak Jawa aja, ada Madura, ada ini gitu. Pesan-pesan lah pesan ya. Di sini mungkin aku mau kasih tahu aku tuh seperti apa gitu ya. Maksudnya aku dari agama Kristen ya teman-teman. Aku Kristen. Kemudian saya masih ada bau darah suku Madura. Sumenep. Terus juga di sini kan ya itu mungkin saya dididik dari orang tua ya, dari kecil, dari saya lahir, terus di gereja, di sekolah kita kan pasti diajarin tentang toleransi itu tadi. Kayak menurut saya sebagai Kristen yang mungkin sekarang ngerasa aku minoritas banget di kampusku, di sekolahku, dimanapun aku melangkah, buat semuanya yang pasti kalian tetap semangat aja, jangan ngerasa kalian itu sendiri, karena kita semua tuh sama, nggak ada yang ini aku, kamu nggak boleh berteman sama aku, kayak kita tuh sama. Dan tetap percaya diri, jangan insecure, jangan ngerasa kamu nggak layak di kampus itu, di sekolah itu, karena setiap orang tuh pasti punya kelebihan, kekurangan masing-masing. Juga jangan ngerasa kalau kamu itu
nggak beragama, atau mungkin nggak yakin kalau kamu itu bisa bertahan di situ di tengah-tengah teman-teman yang mayoritas itu tadi. Dan yang pasti dimanapun kita berada, mau di dalam negeri, di Indonesia ataupun di luar negeri, kita tetap harus melangkah, kita harus tetap semangat, kita harus tetap utamakan atau prioritaskan Tuhan. Dan yang pasti jangan membedakan agama, suku dan lain sebagainya, karena kita sama. Itu aja sih Mas. Karena kita Pancasila, Mbak ya. Benar, Pancasila gitu. Nah, ngomong-ngomong Pancasila, kak saya boleh ngomong, Mbak? Iya. Agak takut nih ngomong. Orang Kristen itu salah satu yang nggak Pancasila itu loh. Udah nggak bisa Mas? Iya, Tuhannya ada 3. Loh. Kan di sila pertama apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Enggak, ini bercanda teman-teman. Ini bercanda ya teman-teman ya. Enggak. Kristen sangat Pancasilais. Iya, banyak pahlawan yang Kristen ya. Iya, semuanya Banyak. Mas, semuanya Pancasila. Semuanya Pancasilais. Oke. Jadi sekian dari podcast ini, kita sudah membahas banyak tentang bagaimana keimanan Kristen, terus pengalamannya Mbak Rahel, terutama pengalaman-pengalaman tentang spiritual tadi yang sangat membuat kita ingin belajar tentang keimanan itu, bagaimana mempertebal keimanan. Dan salah satu yang saya suka adalah tentang pandangan Mbak Rahel tentang perbedaan agama, perbedaan suku atau perbedaan yang lainnya. Karena seperti kata saya tadi, Islam itu bukan mayoritas, Kristen bukan minoritas, begitupun Jawa bukan mayoritas dan Cina bukan minoritas, tapi itu diversitas. Bahwa kita ini Pancasila, bahwa kita ini sama-sama merupakan anugerah Tuhan dengan perbedaan tersebut. Mungkin ada 1-2 kata untuk teman-teman, Mbak, sebelum penutup. Apa ya? Ya mungkin teman-teman jangan lupa untuk terus ikutin podcast kita, ya kan? Tetap pantau. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe di IG HMP Pendidikan IPS dan di IPS Unesa Official. Iya betul. Terus mungkin teman-teman kalau semisal mau request podcastnya mau kayak gimana, itu boleh banget sih ya, biar seru-seruan juga. Mungkin ada yang ingin bahas ini, boleh nanti di komen atau langsung hubungi HMP Pendidikan IPS atau IPS Unesa Official. Gitu. Siap. Ya. Mungkin Mbak Rahel dari Mbak Rahel sudah ya? Sudah ya, cukup Mas. Saya, di sini ingin menyampaikan permohonan maaf aja, misal kata-kata saya tadi menyinggung, dan dari teman-teman juga mungkin ada yang kalimat-kalimat saya yang perlu dibenarkan, terutama hal-hal yang mengenai tentang ayat-ayat tadi gitu. Boleh diralat lah, dikoreksi, karena kalau kita menyangkut agama gitu perlu ada koreksi, pembenaran lah. Oke, sebelumnya terima kasih yang telah menonton. Dan saya tekankan lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sebelum penutup saya punya pantun nih, Mbak. Oh iya, boleh. Jalan-jalan ke kota Kudus. Wah. Pulangnya jangan lupa membeli kaktus. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tuntunlah dia ke jalan Kristus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.